Hai Sobat Fakta. Sekarang, mari kita bicara tentang sebuah mobil. Bukan sembarang mobil ya. Ini adalah mesin yang muncul dari Jepang pada akhir tahun 80-an dengan satu tujuan dominasi mutlak. Tentu saja, saya sedang berbicara tentang Nissan Skyline R32 GT-R. Sebelum monster ini dilepaskan, Nissan sempat mengalami masa sulit dalam dunia balap. Mobil-mobil mereka sebelumnya jujur saja tidak terlalu menggebrak dunia. Jadi, para insinyur di Nissan diberi cek kosong dan instruksi sederhana namun luar biasa, bangun mobil yang akan menang. Dan menang secara mutlak. Mereka harus menciptakan sesuatu yang begitu superior, sehingga lawan bahkan tidak akan melihat kemana arahnya. Hasilnya adalah sebuah legenda. Proyek ini diberi nama kode Project GTX. Targetnya adalah balap grup A, seri mobil touring utama saat itu. Aturan mengharuskan produsen untuk membangun sejumlah versi jalan raya dari mobil balap mereka. Ini berarti monster yang mereka rancang untuk lintasan harus tersedia untuk kita beli. Ya, bukan saya, tapi kalian mengerti maksudnya. Para insinyur bekerja tanpa lelah, memasukkan setiap teknologi yang bisa mereka pikirkan ke dalam bodi coupe dua pintu yang tidak mencolok. Mereka tidak hanya ingin mengalahkan pesaing, seperti Ford Sierra Cosworth atau BMW M3. Mereka ingin membuat mereka terlihat seperti sedang diam, seperti sedang parkir. Jadi, pada tahun 1989, R32 GT-R lahir. Dan ketika itu tiba, dunia otomotif benar-benar belum siap. Itu adalah kekuatan teknologi yang terbungkus dalam setelan abu-abu yang halus, hampir membosankan. Tapi di balik eksterior yang tenang itu, ada monster yang menunggu untuk dibangunkan. Majalah otomotif Australia, Wheels, adalah yang pertama memberinya julukan yang akan melekat selamanya. Setelah menyaksikan kehancuran total dan mutlaknya di dunia balap lokal, mereka menyebutnya Godzilla. Monster dari Jepang, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Itu adalah nama yang sempurna. Itu bukan hanya mobil lagi, itu adalah kekuatan alam, binatang buas yang tak terhentikan dari timur. Nama itu melekat karena sangat akurat. R32 tidak hanya memenangkan balapan, itu mempermalukan lawan-lawannya. Itu sangat cepat, sangat mumpuni, dan jauh di depan zamannya, sehingga terasa seperti datang dari planet lain. Produsen lain yang telah menghabiskan jutaan untuk mengembangkan mobil balap mereka sendiri, hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat raksasa Jepang ini melesat melewati mereka, meninggalkan mereka dalam awan debu dan impian yang hancur. Godzilla bukan hanya julukan, itu adalah peringatan. Peringatan bahwa raja baru telah tiba, dan tidak tertarik untuk mengambil tawanan. Era Skyline telah dimulai, dan dunia mobil performa tidak akan pernah sama lagi. Di inti monster Jepang ini terdapat salah satu mesin terhebat yang pernah dibuat. Saya berbicara tentang RB266DET. Nama itu terdengar rumit, seperti sesuatu yang akan kalian temukan di ujian sains, tetapi itu adalah kejeniusan murni. Ini adalah mesin 2,6 liter, twin turbocharged straight six. Dari pabrik, Nissan mengklaim mesin ini menghasilkan 276 tenaga kuda. Ini karena kesepakatan di antara pembuat mobil Jepang untuk membatasi tenaga demi keamanan. Tapi izinkan saya memberitahu kalian, angka itu adalah kebohongan total dan mutlak. Kebohongan yang lucu dan brilian. Kenyataannya, mesin-mesin ini menghasilkan lebih dari 300 tenaga kuda langsung dari showroom. Itu adalah binatang buas yang menyamar. Tapi keajaiban sebenarnya bukan hanya tenaga yang dihasilkannya. Itu adalah tenaga yang dihasilkannya. RB26DET dibangun seperti rumah bata. Blok mesinnya terbuat dari besi cor, cukup kuat untuk menangani jumlah dorongan yang sangat besar. Ini berarti para tuner, orang-orang di bengkel dengan laptop dan turbo besar, dapat dengan mudah mengekstraksi tenaga yang sangat besar darinya. Mendapatkan 500, 600, atau bahkan 1000 tenaga kuda dari RB26 bukan hanya mungkin, itu sudah biasa. Mesin ini adalah kanvas kosong bagi para penggila kecepatan. Itu dirancang sejak awal, tidak hanya untuk jalan raya, tetapi untuk tuntutan balapan yang gila, membuatnya sangat tahan lama dan siap untuk lebih banyak tenaga. Lalu ada hal-hal cerdas, teknologi yang membuatnya lebih dari sekadar mobil bertenaga. R32 GT-R dilengkapi dengan sistem penggerak semua roda revolusioner yang disebut Atesa ETS. Ini bukan penggerak semua roda standar dan membosankan yang kalian temukan di mobil keluarga untuk berkendara di salju. Oh, tidak. Ini adalah sistem yang sangat canggih, dikendalikan komputer yang dapat mengirim tenaga ke roda manapun yang paling membutuhkannya.
Sebagian besar waktu, ia berperilaku seperti mobil penggerak roda belakang, membuatnya terasa lincah dan menyenangkan. Tetapi saat roda belakang mulai selip, komputer akan langsung mengirim hingga 50% tenaga ke roda depan, menarik kalian keluar dari tikungan dengan cengkeraman yang luar biasa. Dan tidak berhenti di situ. Ia juga memiliki sistem kemudi 4 roda yang disebut Super HICAS. Ya, roda belakang benar-benar berblok. Pada kecepatan tinggi, mereka akan berbelok ke arah yang sama dengan roda depan, membuat perpindahan jalur sangat stabil. Pada kecepatan lebih rendah, mereka akan berblok ke arah yang berlawanan, membuat mobil terasa jauh lebih gesit, dan membantunya berputar di tikungan tajam. Semua teknologi ini, twin turbo, penggerak semua roda yang cerdas, dan kemudi 4 roda, bekerja sama dalam harmoni yang sempurna. Itu adalah simfoni rekayasa, menciptakan mobil yang dapat menentang hukum fisika dan membuat pengemudi rata-rata sekalipun merasa seperti dewa balap. Ketika Godzilla dilepaskan ke dunia balap, hasilnya bukanlah sebuah kompetisi. Itu adalah pembantaian. Target utamanya adalah kejuaraan mobil touring Jepang. Mengatakan bahwa ia mendominasi akan menjadi pernyataan yang meremehkan. R32 GT-R memenangkan setiap balapan yang diikutinya. Setiap satu balapan. Selama 4 tahun berturut-turut, dari tahun 1990 hingga 1993, ia tidak terkalahkan. 29 balapan, 29 kemenangan. Tim-tim lain akhirnya menyerah begitu saja. Seri ini menjadi balapan satu merek yang sangat membosankan untuk ditonton, tetapi membuktikan suatu hal. Mobil itu sangat bagus sehingga secara harfiah membunuh kompetisi. Kemudian, ia mengarahkan pandangannya ke Australia dan balapan Bathurst 1000 yang bergengsi. Orang-orang Australia, dengan Holden dan Ford V8 besar mereka, mengira pahlawan lokal mereka tak terkalahkan di sirkuit legendaris Mount Panorama. Mereka salah. Pada tahun 1991, R32 GT-R tiba dan melaju begitu saja dari yang lain, memenangkan balapan dengan mudah. Penduduk setempat terkejut. Tahun berikutnya, pada tahun 1992, ia melakukannya lagi, menang dalam kondisi hujan yang berbahaya. Penonton Australia sangat kesal karena mobil Jepang telah mengalahkan legenda V8 mereka, sehingga mereka mencemooh para pemenang di podium. Begitulah cara kalian tahu bahwa kalian telah membangun mobil yang benar-benar brilian, ketika itu membuat orang marah. Keberhasilan mobil ini tidak terbatas pada Jepang dan Australia. Ia pergi ke Eropa dan menaklukkan balapan 24 jam Spa yang terkenal di Belgia pada tahun 1991. Ia mengalahkan yang terbaik yang ditawarkan Eropa, termasuk Porsche dan BMW, di salah satu sirkuit paling menantang di dunia. Kemanapun R32 GT-R pergi, ia meninggalkan jejak rekor yang pecah dan lawan yang kalah. Ia begitu dominan dalam balap grup A, sehingga penyelenggara harus mengubah aturan secara khusus untuk menyingkirkannya. Mereka secara efektif melarang GT-R karena tidak ada orang lain yang bisa bersaing. Dilarang karena terlalu bagus, mungkin adalah pujian terbesar yang bisa diterima oleh mobil balap. Kemenangan-kemenangan ini mengukuhkan status R32 sebagai legenda. Itu bukan hanya mobil jalan raya yang cepat, itu adalah juara yang terbukti, pembunuh raksasa yang menghadapi elit balap yang sudah mapan, dan mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Kisah-kisah dominasinya di lintasan adalah bagian penting dari DNA-nya. Setiap R32 jalan raya membawa sebagian dari warisan balap itu. Mengendarainya seperti berjabat tangan dengan seorang legenda. Prestasi-prestasinya di lintasan bukan hanya catatan kaki dalam buku sejarah. Itu adalah jiwa mobil itu sendiri. Alasan mengapa ia masih dipuja oleh para penggemar mobil di seluruh dunia hingga saat ini. Jadi apa yang membuat R32 GT-R benar-benar unik selain mesin dan kemenangannya? Nah, salah satunya adalah kegunaannya yang luar biasa. Tidak seperti banyak supercar pada masanya, yang seringkali sulit dikendarai dan sangat tidak praktis. GT-R adalah mobil yang benar-benar dapat kalian gunakan setiap hari. Ia memiliki bagasi yang layak, kursi belakang yang dapat digunakan, untuk orang yang sangat kecil memang. Dan itu dapat diandalkan. Kalian bisa mengendarainya ke toko pada hari Selasa, dan kemudian membawanya ke lintasan balap pada hari Sabtu, dan mencatat waktu putaran yang sangat cepat. Itu adalah supercar yang tidak berteriak-teriak tentang hal itu. Itu adalah pembunuh yang bijaksana.
mesin performa praktis yang menyatu sampai saat kalian menginjak pedal gas. Fakta unik lainnya adalah hubungannya yang mendalam dengan budaya video game. Bagi banyak orang dari generasi saya, dan yang lebih muda, pengalaman pertama mereka dengan R32 GT-R bukanlah di jalan nyata, tetapi di jalan virtual dalam game seperti Gran Turismo. Game ini memperkenalkan mobil ini kepada audiens global, terutama di Amerika dan Eropa, di mana ia tidak pernah secara resmi dijual. Pemain dapat merasakan performa luar biasa dan menyetelnya sesuka hati. Ini menciptakan generasi penggemar baru yang bermimpi suatu hari memiliki Godzilla asli yang telah mereka kuasai di PlayStation mereka. Koneksi video game adalah bagian besar dari daya tarik globalnya yang abadi. Selain itu, R32 mewakili momen waktu yang sangat spesifik bagi industri mobil Jepang. Itu dibangun selama ekonomi gelembung Jepang, periode kemakmuran ekonomi yang sangat besar. Ini berarti perusahaan mobil memiliki banyak uang untuk dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan. Mereka tidak hanya membangun mobil untuk menghasilkan keuntungan. Mereka membangunnya untuk menjadi yang terbaik di dunia, sebagai masalah kebanggaan nasional. R32 adalah ekspresi utama dari filosofi itu, keunggulan rekayasa mengalahkan para akuntan. Ini adalah mobil yang tidak bisa dibangun hari ini dengan cara yang sama, menjadikannya bagian unik dan tak terulang dari sejarah otomotif. Pada akhirnya, Nissan Skyline R32 GT-R lebih dari sekadar kumpulan logam, kabel dan karet. Ini adalah ikon budaya. Ini adalah kisah ambisi, kejeniusan teknologi, dan dominasi mutlak. Ini adalah mobil yang mendapatkan nama Godzilla, dan mengubah cara dunia memandang mobil performa Jepang selamanya. Ini adalah legenda yang terus menginspirasi kekaguman dan gairah. Jika kalian menikmati pembahasan mendalam tentang kehebatan otomotif ini, pastikan kalian berlangganan saluran ini untuk fakta dan cerita yang lebih menakjubkan.